Nanti ya insya Allah akan dibahas berikutnya nih kita. Nah, makin sana perlu sampai ketuanan di sini. Tadi para hakim itu menyampaikan isi tersebut tebaknya sesuai dengan momen-momen tertentu. Jadi itulah tema yang dibawakan. Misalnya seperti disampaikan tadi, sekarang musim haji, sampaikan masalah haji. Begitu pula mungkin sebentar lagi masalah kurban, sampaikan masalah kurban. Dan kalau tak salah dengar, bertakwa di dalam pelaksanaan ibadah itu, misalnya haji ya bertakwa dalam pelaksanaan haji, itu pula korban bertakwa dalam Ramadan. Yang kepingin yang tanyakan, bagaimana kalau hakim ini menyampaikan misalnya masalah korban, tetapi dia sendiri tidak berkorban, dia sendiri tidak bertakwa misalnya dalam korban, begitu pula dalam haji, dia sendiri belum pernah haji misalnya, itu bagaimana? Ataupun tidak apa-apa, apakah tidak sebaiknya tidak disampaikan hal itu karena si habibnya belum mampu mungkin untuk melaksanakan ketakwaan di dalam haji maupun di dalam kurban. Terima kasih. Pertama, bagaimana keadaan daripada para jamaah di sana ini? Jamaah ini semuanya mampu untuk berkorban, tapi tidak berkorban, tidak mau berkorban. Hakim sebagai seorang yang ditokohkan oleh di tengah masyarakat itu merasa bertanggung jawab untuk apa? Untuk supaya masyarakat yang mampu ini berkorban. Sementara Hakim sendiri tidak mampu untuk melakukan korban karena dia memang tidak mampu, nyatanya tidak mampu. Nah, kalau memang Hakim ini sangat peduli kepada masyarakat yang mampu supaya dia lepas daripada ancaman Rasulullah SAW tentang masalah orang yang tidak berkorban pada dia mampu, jangan menegakkan usaha. Nah, kalau memang itu adalah merupakan satu keharusan dan kesetiaan harus disampaikan oleh khatib, walaupun khatib itu tidak mampu melakukan apa, maka boleh dia sampaikan. Seperti juga haji, boleh haji. Nah, kalau memang misalnya sudah biasa, ya berhaji biasa, ya mampu berhaji biasa, kemudian yang berkorban juga yang mampu biasa berkorban, sementara dia sendiri tidak mampu, maka hendaklah dia cari apa tema lain, walaupun momennya gitu. Maka di sini nanti akan dijabarkan makna takwa itu sesuai dengan apa yang mampu dia lakukan. Atau memang utama apa yang mampu dia lakukan, seperti bahwa dia harus melakukan pertama kali apa yang harus disampaikan kepada para jamaah, seperti hanya dicontohkan dari Umar bin Abdul Aziz. Dia selalu melakukan dulu apa yang dia akan sampaikan kepada rakyatnya, dia yang melakukan. Nah, sehingga demikian, nah inilah kadang-kadang sebagian daripada keberhasilan daripada dakwah itu adalah apabila dakwah disampaikan oleh orang yang pernah melakukan apa yang disampaikan itu. Salah satu daripada menyebabkan dakwah itu sukses. Nah, seringkali kadang-kadang dakwah tidak sukses karena apa? Para dai itu sendiri menyampaikan apa yang disampaikannya itu adalah dia sendiri belum pernah melakukan. Kecuali kalau seperti tadi, dia memang tidak mampu untuk melakukannya, cuma dia peduli kepada masyarakat yang mampu, kenapa tidak dilakukan? Kalau tidak diberikan penjabaran semacam ini, mungkin dia tidak tertarik untuk melakukannya, maka walaupun dia sendiri tidak mampu, dia akan menjabarkannya. Nah, sehingga demikian ada waktu-waktunya bahwa memang boleh dia menyampaikan secara berapi-api, misalnya dia sendiri apa yang tidak dia sendiri tidak bisa melakukan karena dia mengharapkan orang lain akan melakukannya karena memang suasana seperti itu. Nah, tetapi kalau memang lebih bagus dia mencari tema lain, nanti kalau dalam hal ini mungkin bisa dibicarakan di November misalnya, dengan bisa di November, maka carilah tema lain yang mungkin dia sendiri pernah melakukannya. Nah, itu yang sangat bagus kata Pak Sudadi. Dengan demikian akan bisa kita harapkan orang yang mendengarkan itu
Bagaimana kemudian ketika seorang muslim berdomisili di sebagai minoritas sehingga sulit menemukan tempat ibadah di masjid atau mau sholat Jumat dan jauh, artinya tidak ada masjid lah di kota itu. Kalau misalnya orang-orang mualaf yang dari Amerika ini kan banyak sekarang, tapi mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat ibadah melakukan sholat Jumat sebagai sholat muslim. Ya, pertama kita kembali kepada apa yang pernah difirmankan Allah sebagai motivasi kepada Rasulullah untuk berhijrah. Inna ardi wasi'atun fajjaya farhabun. Sungguhnya bumi saya ini luas. Takutlah kamu kepada saya. Takutlah kamu kepada saya. Dalam arti langkah pertama memang kalau memungkinkan harus hijrah ke tempat di mana dia itu bisa melakukan ibadah. Seperti halnya dulu yang dilakukan oleh orang-orang kita di Lombok ini. Di Lombok ini kan sudah mulai perdagangan agung. Setiap ditemui dalam keadaan wudhu, maka dia dipukuli. Bahkan banyak yang setelah wudhu itu diburu lagi dengan kedua supaya dia diketahui yang sudah wudhu. Yang kedua, supaya kalau dia tidak melakukan hal itu, dia tidak ke Sumbawa. Tidak ke Sumbawa, karena Sumbawa apa? Tempatnya untuk melakukan ibadah. Inilah daripada inna abdi wasyatul fajjah kafahamu. Bumi saya ini luas. Takutlah kepada saya dalam hati berhijrah ke tempat yang kau aman untuk melakukan ibadah. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya saudara-saudara kita yang baru Allah, mungkin dia akan menyesuaikan dulu. Sementara dia tinggal di tempat itu. Di tempat itu dia tinggal. Cuma untuk melakukan salat jamaah Jumat, salat Jumat tidak mungkin. Karena apa? Tidak mungkin dia akan melakukan salat Jumat karena Jumat itu dia harus melakukan salat jamaah. Maka di sini pertama, kalau memang dia sangat ingin melakukan salat jamaah Jumat, misalnya, bisa kita ikuti Imam Malik hanya 2 orang. Tetap dianggap Jumat bagi Imam Malik pada pagi jalan keluarnya. Kalau dia sangat rindu dengan salat Jumat, sementara dia tidak akan menemukan tempat yang wajar ini. Tapi dia orang, bagaimana kalau bisa 1 orang saja misalnya? 1 orang saja di tempat yang sangat minoritas itu dan tempat yang lain. Maka dia boleh melakukan ibadah bagaimanapun caranya. Kalau memang dia takut untuk diintimidasi oleh para mayoritas tempat itu, dia yang penting melakukan ibadah bagaimanapun caranya. Kan banyak kisah-kisah daripada anak-anak kita yang gadis maupun yang cowok yang di tengah-tengah keluarga yang telah agama lain dan tiba-tiba Allah di tempat itu selalu dididik dan awasi akan diintimidasi oleh keluarganya. Maka dia lakukan bagaimanapun caranya dulu dia beribadah. Sementara dia menemukan situasi yang memungkinkan untuk bisa melakukan ibadah dengan cara lain. Nah, tapi kalau memang dia itu meyakini bahwa dirinya akan selamat walaupun diintimidasi, dicaci maki, bahkan ada seorang ini bakar dia dengan oleh besi dan lain sebagainya, tapi tetap dia laksanakan karena dia yakin bahwa itu tidak akan menurunkan dia untuk melaksanakan ibadah. Namun kalau memang situasinya sangat penting dalam intimidasi orang-orang yang mayoritas, maka sebenarnya seperti itu lakukan saja bagaimana caranya supaya bisa beribadah dan semampunya. Namun tetap di dalam hati memiliki suatu keinginan pada satu saat nanti saya akan bisa beribadah dengan cara Allah. Misalnya dia berupaya mengajak 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya tempat itu menjadi banyak, dan bisa dirikan masjid kecil sampai ke arah besar. Di Jepang kan gitu ya sekarang, Jepang termasuk Amerika banyak yang dirikan yang muslim baru malam. Di Rusia juga, bagi Rusia sekarang banyak negara Islam. Kalau tidak salah, kalau khotib sudah berkhutbah, kalau jamaah berbicara, maka dia
lagu sia-sia dia dapat pahala. Apakah benar itu? Soalnya sering anak-anak kecil main-main, kita tegur takut dapat pahala. Akhirnya kalau kita tegur aku udah dapat kan juga. Terus yang kedua dulu terkait dengan lagu-lagu tadi. Ini bukan lagu-lagu dulu, lupa, memang dia lupa. Apa langkah kita sebagai makmum? Memang dia lupa imam itu. Rukun khutbah. Jadi kalau memang pertamanya tentang lupanya khatib, harus jamaah ngasih tahu. Misalnya lupa selawat misalnya. Banyak terjadi lupa selawat pada khutbah dua. Dia baca tasbih dan syahadat, kemudian langsung kepada ayat apa yang wasiat kadang-kadang selawat. Lalu dia doa selesai. Maka wajib dikasih tahu oleh jamaah. Misalnya selalu ada lagi misalnya. Atau dia lupa selawat misalnya, padahal dia akan berakhirnya, akan berakhir, tidak akan duduk sudah berpaduannya. Maka kadang-kadang Bittaqullah atau usikum bittaqullah, supaya kalau memang hatinya itu cerdas, dia langsung bisa menangkap beberapa seluruh kalimatnya. Jadi itu jalan keluarnya. Kalau tidak ada yang memberitahukannya sampai selesai, sementara dia hati itu tidak tahu mau dia ini apa. Maka itu semua bagaimana itu tidak tahu bahwa hati itu adalah merupakan satu rukun misalnya. Maka ini perlu nanti diberikan peringatan kalau jamaah semuanya itu tidak ada yang tahu bahwa ada khatib ini dia lupa salah satu rukun. Nah kemudian yang pertama tadi tentang keributan anak-anak, misalnya pada waktu khatib baca khutbah, kalau kita menegur dia maka lagu sia-sia. kita tidak pernah paham. Itu memang hadis Rasulullah SAW. Makanya begini, Rasulullah SAW ketika ada misalnya dia sedang berkhutbah, ada yang berdatang, Rasulullah menyuruh dia sholat 2 rakaat. Kemudian pada saat itu Rasulullah justru diam, padahal dia sedang berlangsung baca khutbah. Dia diam untuk memberikan kesempatan ini si musallina yang sholat itu selesai sholat, baru Rasulullah menyambung lagi khutbah. Apakah ini tidak kehilangan moral namanya? Apakah tidak kehilangan moral? Dan moral itu tidak berdua-dua, tapi diberikan sampai selesai sholat 2 rakaat baru disambung. Nah ini yang ditawarkan Rasulullah supaya semua jamaah itu bisa mendengarkan pertama sekali apa tidak akan mendengarkan ayat Al-Quran. Nah kemudian bagaimana cara menyambungnya? Maka dia harus keluar daripada rukun yang kedua supaya nanti ada nempel itu satu punya satuan ini. Tapi terkait dengan tadi Tuan Guru yang ditanyakan sama saya punya keluarga, kalau kita meninggalkan 3 kali kita dalam berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, apakah itu sahih? Kita termasuk orang kafir gitu? Hadisnya kan ada seperti itu. Apakah sahih apa enggak gitu hadisnya? memang ada hadis yang saya seperti itu. Nah cuma sebenarnya itu alasan. Apa alasan yang meninggalkan? Karena memang dalam agama Islam ini sangat-sangat ringan sebenarnya. Misalnya kalau ada penyebab kita sakit lah, sakit gigi, kita tinggalkan misalnya Jumat, daripada kemungkinan kalau kita pergi Jumat kita tidak khusyuk atau mengganggu orang lain, boleh kita tinggalkan. Nah yang menjadi 3 kali meninggalkan itu adalah menjadi bukan munafik adalah apabila ada unsur kesengajaan dan remehkan. Yang meremehkan, nah ini yang dihalang namanya meremehkan. Nah inilah yang dihukumkan munafik. Nah di sekali sakit. Nah oleh sebab itu kalaupun memang kita misalnya karena sakit, tapi hati kita tetap harus bersemangat berpahala. Padahal kalau kita hanya akan mengganggu orang atau kita tidak bisa usul, kita ternyata yang sadar untuk salat Jumat, tapi hati kita merana untuk apa? Dalam sebab tidak bisa menghadiri. Nah inilah yang tidak dihukumkan nanti munafik kalau ditinggalkan 3 kali berarti. Jadi jamaah yang sangat saya hormati, mudah-mudahan ini pengajian kita yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pengajian kita ini membuat kita semakin ingat kepada apa